kita bisa mintakan sedikit. Mungkin seperti saya bilang ke mereka, puasa kita sudah setiap tahun, mungkin ada saya sudah puluhan kali kita. Tapi seperti yang saya bilang, namanya dilakukan setahun sekali, mungkin ada yang perlu diingatkan kembali supaya bisa kita siap. Ini 1 atau 2 hari lagi kami diberi pencerahan untuk bisa nyaman, bisa mudah-mudahan gak sia-sia puasanya. Amin. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Amin. Amin. Baik, mungkin nggak usah seremonial ya. Kami mohon karena waktu yang sudah pendek, kami mohon untuk pemujari untuk bisa menyampaikan sedikit tausiah buat kami semua dalam kita menyongsong bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Demikian Pak, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Kepala Puskesmas dan jajarannya, semuanya yang ada di sini ya. Kalau sebut satu persatu nanti waktunya habis. Ya bersyukur ya kita masih diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersyukur juga bahwa bapak dan para ibu ini punya tugas yaitu sebagai pelayan, melayani masyarakat. Hidupnya selalu bermanfaat dan itu ciri-ciri orang yang paling baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling baik manfaatnya bagi orang lain. Dan bersyukur bekerja di kesehatan ini sangat-sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk yang selanjutnya bukan bermaksud menggurui, kita sama-sama ya. Kemarin itu ada yang sempat ngechat saya, ada acara enggak besok gitu ya. Jadi tadi dari sekolah udah pulang sebentar terus ke sini. Ya, walaupun sudah siang. Saya bingung. Ya, yang juga malah nggak ada di sini gitu ya. Itulah ya. Selanjutnya berkaitan dengan puasa. Saya yakin ibu-ibu dan para bapak ini ilmunya sudah banyak. Cuma satu tadi disampaikan oleh beliau, ya, Mas Riko ini saya pernah mampir juga di rumahnya di ibu itu, ya, dengan adiknya sudah ngobrol dan sebagainya. Jadi jangan sampai puasa kita sia-sia. Yang disinyalir itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Gitu ya. Jadi puasa itu bisa mengembalikan kita seperti bayi. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa dia berpuasa benar-benar dengan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang enggak punya dosa itu kan bayi. Betul. Hamalathu ummuhu itu di hadis lain. Jadi akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini peluang ini yang harus kita siasati, harus menjadi orang yang cerdas supaya kita mendapatkannya. Ada beberapa hal, satu mungkin yang perlu diingat, bahwa kesemuanya itu kita laksanakan harus dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan pada selainnya. Karena termasuk orang yang bohong di dalam beragama itu adalah yang dia beribadah, berbuat itu dengan tujuan bukan karena Allah. Kalau di Al-Ma'un itu ya Bang ya, yang Al-Talat juga itu, tahukah kamu siapa orang yang dia mendustakan agama, yang bohong dalam beragama? Adalah catatannya alladzina hum yura'un, adalah mereka yang berbuat sesuatu itu dengan riya karena manusia, ingin pujian, menunjukkan bahwa dirinya hebat, dirinya sedang melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang suka baca surat Al-Kahfi, itu di paling akhir surat Al-Kahfi itu ada faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan yang dilakukan ketika di dunia, maka hendaklah beramal saleh dan jangan sekali-kali menyekutukan seorang pun terhadap Allah di dalam beribadah kepada Allah. Ini syarat.
supaya diterima. Ini kelihatannya mudah tapi ya perlu pembelajaran. Jadi ada yang menyebut puasa itu syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Termasuk kita beribadah, setiap sholat kita baca lillahi ta'ala bagi yang melafazkan, itu juga pembelajaran bahwa kita lakukan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada selainnya. Ibaratnya kita kalau contoh kecil begini. Mungkin bagi yang suka megang senapan, pernah megang senapan ya, punya senapan atau bedil ya. Ibu-ibu punya bedil? Ya, biasanya punya untuk nembak. Bukan ya. Ya, ada burung atau ada apa itu kan sering bedil itu ya. Iya. Kalau itu di awal itu titik itu diarahkan ke fokus yang mau ditembak itu pas, itu maka akan sampai pada sasaran. Jadi pertama itu tergantung apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat dulu ya Bang Yes ya. Tergantung yang kita niatkan. Jadi peluru senapan burung itu semakin melenceng sedikit dari arah yang dituju burung itu, maka semakin peluru itu bergerak, maka dia akan semakin jauh dari sasarannya. Betul ya? Semakin jauh dari sasarannya. Tapi manakala fokusnya pas, maka dia akan semakin jauh, semakin mendekat apa yang dituju. Ya, itu. Jadi lebih-lebih puasa. Puasa itu hadiah dari Allah sebenarnya. Bukan ditunggu-tunggu, jujur aja. Jadi satu niat yang paling pokok. Kemudian ada satu penyebab itu Bang Riko. Jadi penyebab puasa itu tidak terima, satu diantaranya adalah belum mampu berpuasa kaitannya dengan perilaku dan ucapan. Allah tidak menerima, naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari yang ini. Allah tidak akan menerima ibadahnya seseorang, puasanya seseorang yang dia belum bisa meninggalkan perilaku dan ucapan atau tulisan. Sekarang mohon maaf kaitannya dengan mungkin HP dan lain sebagainya. Ya, nggak usahlah kita gibah-gibah kaitannya dengan orang. Ini gibah ini bisa ludes amalan-amalan kita gara-gara gibah. Ya. Jadi itu agak dikurangi, bukan berarti kita ini hampir semua, nggak perempuan nggak laki, suka sekali kalau itu ya. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu pesan lagi, mohon maaf ini masih muda-muda, semangatnya biasanya masih tinggi. Ada dosa di dalam pelaksanaan sholat, pelaksanaan puasa, yang dia kafarotnya itu sangat berat. Kafaroh itu penebus. Mohon maaf, yaitu kalau yang mereka sudah bersuami istri tidur bareng pada waktu siang. Ini mohon maaf ibu-ibu yang enggak, pokoknya kalau sudah mendekat tidur hati-hati gitu ya. Karena laki-laki, mohon maaf untuk yang masih punya laki-laki atau yang sudah punya laki-laki, laki-laki itu paling tidak kuat kalau melihat perempuan atau yang dimiliki perempuan. Bener, ya jujur itu paling tidak. Makanya ada itu lagi di salah satu keterangan itu, bagi laki-laki itu berada di belakang perempuan itu lebih baik dia berada di dekat singa yang galak daripada di belakang perempuan. daripada di belakang pantat perempuan, mohon maaf. Atau di belakang, pokoknya mendekati, ya seperti itu ya. Ya perempuan jalannya saja itu menggoda. Ya ini bukan kita berbicara pornografi ya. Bukan berbicara pornografi, lebih-lebih kan masih muda-muda, orang di kesehatan biasanya sehat-sehat. Yang UKT baru apa lagi? Ya. Yang nggak mau sama perempuan mainan ya Pak? Iya. Iya, yang nggak mau sama perempuan ya Bung. Walaupun laki-laki yang sudah punya perempuan itu kalau dari masa haid ke masa haid berikutnya tidak mau tidur bareng, maka dia menurhakai Allah dan Rasulnya. Tidak punya perasaan perempuan. Nah, jadi itu kafarotnya apa? Karena kafarotnya berat. Penebus dia sudah dosa tapi tetap dosa, tapi penebusnya itu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, siapa sanggup?
Nah, kalau tidak sanggup, kata Rasul itu masih ada alternatif kedua. Pertama, mohon maaf, membebaskan budak ya. Membebaskan budak. Kemudian yang kedua itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat itu nggak sanggup, diberi alternatif yaitu memberi makan 60 fakir miskin.